Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom, shalom. Selamat sore. Saya berdoa semua dalam keadaan sukacita Tuhan. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Mungkin kita mulai ibadah kita hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Berterima kasih Tuhan sepanjang minggu ini. Engkau menjaga kami, pelihara kami Tuhan. Kami memberikan terbaik bagimu Tuhan hari ini. Pujian kami, sembah kami kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus mengurapi kami semua hari ini Bapa. Kami siap untuk memujimu dan menyembahmu Bapa. Kami ingin lebih masuk lagi hadirat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Rasa tenang
selamatkanku, ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Katakan haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku ingin penuhiku Tuhan, penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu, urapiku, urapiku dengan minyak. Katakan
atas segala penuh itu. Mari saudara angkat kedua tanganmu, katakan penuh itu. Penuh itu, penuh itu dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak-Mu, dengan minyak-Mu, dengan minyak-Mu, dusku dengan minyak-Mu, dusku dengan minyak-Mu, dusku. Katakan haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami diurapi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas segala yang Kau berikan kepada kami. Tiada hentinya kami mengucap syukur Tuhan, sebab Kau Allah yang baik, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang selalu Tuhan menolong setiap kami. Terima kasih Bapa, kami siap memuji nama-Mu Tuhan hari ini. Kami bersuka, kami bersuka cita Tuhan. Kami menari demi nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Masih bersuka cita? Amin. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Dan kehadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyuman dan yang gembira. Hanya kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Gunung bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Haleluya. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang berkata di atas dunia. Dan kehadiran Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyuman dan muka yang indah. Angkatkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Haleluya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang berkata di atas dunia. Gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia.
Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Kita Bapak sorak lagi ya, tinggikan namamu dengan pujian syukur. Haleluya. Semua puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Dipuja, kita bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah. Haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Dalam puji syukur, dalam puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Kita untuk mendengar sebagian firman Tuhan. Terlebih kita mau mengangkat pujian. Berapapun masalah persoalan yang kita hadapi, tetap kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Allah kita setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari saudara, dengan iman percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu menolong hidup kita. Jangan pikirkan setiap masalah, tapi datanglah kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun dunia tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, tetap memilih
kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih, ku percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, saya udah untuk hambanya. Berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia.
kuatkan dalam rasa sakit, Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Yesus setia. Dalam lembah gelap, Tuhan Yesus selalu ada. Dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Masalah-masalah pergumulan boleh ada Tuhan, tapi Tuhan Yesusku selalu hadir dalam hidupku. Keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan, tidak pernah Kau membiarkan kami, tidak pernah Kau meninggalkan setiap kami. Tuhanlah penolong dalam hidup kami, Tuhan Yesuslah penyembuh dalam hidup kami, Tuhan Yesus pemulih di dalam hidup kami. Bahkan kami percaya ada berkat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, berkat kelimpahan di dalam nama Yesus. Tuhan, berkat kelimpahan bukan berkat keuangan saja, tapi berkat kelimpahan dalam hidup kami adalah damai sejahtera, sukacita. Itulah kelimpahan yang ada dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami bersyukur bila pujian penyembahan kami boleh menjadi duta yang lain, di mana kami boleh dikuatkan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh kuat, kami mau bangkit, kami mau berdiri tegak teguh di dalam Yesus, karena Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Tuhan yang mengenal, mengetahui apapun yang kami hadapi hari ini. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati, penuhi dengan urapan kuasa ilahi turun dalam nama Yesus. Ambil alih Roh Kudus, hamba-Mu tanggalkan semua pengetahuan hamba-Mu hanya di dalam nama Yesus. Dan aku percaya Tuhan melawan, menjamah, mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Saat kami mendengar firman-Mu, kuasa-Mu dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya sama-sama mau katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Angkat tangan. Seberapa banyak yang bersuka cita. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, baru saya kembali mengucapkan selamat Natal ya saudara. Selamat tahun baru ya. Mari kita buka Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saya beri judul mengalami pembaharuan hidup kita dari bulan Desember. Ya, kita terus dapat tuntunan bahwa pembaharuan Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita yang percaya. Katakan amin saudara. Amin. Yuk kita buka Filipi 3 ayat 13 dan 14. Kita baca bersama-sama ya saudara. Ya. 2, 3. Saudara-saudara,
Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku apa saudara? Melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14. Dan apa saudara? Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu mahkota kehidupan, keselamatan, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, 2026 berkatakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Amin saudara. Yuk sama-sama kita berkatakan 2, 3. Aku melupakan apa yang di belakangku. Ada amin saudara? Amin. Kita harus belajar anak-anak Tuhan. Di mana kita mau belajar untuk melupakan yang ada di belakang kita, yaitu masa lalu kita, masa kelam kita, masa susah kita. Kita harus belajar untuk melupakannya. Kita belajar melupakan kegagalan-kegagalan yang kita alami, bahkan keberhasilan pun, kesuksesan. Ya, kita belajar. Kenapa? Karena itu keberhasilan juga anugerah dari Tuhan, berkat yang dari Tuhan. Kenapa dikatakan yuk 2026 belajar melupakan apa yang ada di belakang kita. Jangan menjadi hambatan batu sandungan, saudara. Jangan buka celah. 2026 kita melangkah berjalan dengan Tuhan Yesus. Ada amin saudara? Oleh sebab itu saudara, di sini dikatakan, tetapi yang kulakukan, yang saudara dan saya lakukan di tempat ini, kita mau belajar melupakan apa yang telah di belakangku. Artinya pengalaman-pengalaman hidup yang gak baik, pengalaman-pengalaman hidup mengalami kegagalan. Seringkali kita selalu perkatakan dalam hidup kita, wah bu, saya gagal dalam rumah tangga, bu, saya gagal dalam bisnis, dalam usaha. Jangan diperkatakan saudara. Makanya firman Tuhan katakan belajar apa? Melupakan. Siap saudara? Firman Tuhan hari ini 2026, belajar melupakan masa lalu. Jangan diperkatakan. Yang pertama. Jadi yang lalu-lalu jangan diperkatakan. Yang kedua, jangan dipikirkan terus. Seringkali apa yang kita alami, baik itu kegagalan, baik itu keberhasilan dalam hidup kita, seringkali kita pikirkan saudara. Gak lepas itu dari pikiran kita, gak lepas itu dari mulut kita. Terus kita perkatakan, kita ingat terus. Tapi hari ini 2026 belajar kita melupakannya. Ada amin saudara? Jangan kau ingat-ingat lagi kata Tuhan. Karena hidupmu mulai hari ini Tuhan akan memberikan apa? Pembaharuan dalam hidup anak-anak Tuhan yang percaya. Katakan itu saya. Jadi yang pertama apa? Jangan apa saudara? Diperkatakan. Yang kedua, jangan dipikirkan. Selalu gak dipikirin nih. Selalu ya. Kesusahan itu selalu kita pikirin terus ya. Jadi artinya masa lalu jadikan dasar untuk setiap hidup saudara dan saya di tempat ini. Itu dorongan supaya kita lebih lagi maju mengarahkan diri kita hanya kepada Tuhan. Jadi jangan lemah, jangan putus asa, jangan susah, khawatir, takut. Mari mulai 2026 mengarahkan hidup kita hanya kepada siapa? Tuhan Yesus. Baca yuk Yesaya 43. Ini Tuhan ingatkan buat saudara dan saya. Ayat 18 dan 19. Yesaya 43, 18 dan 19. Yuk 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Siapa yang suka ingat-ingat yang dahulu? Gak ngaku.
Bukan aku dong. Dua apa? Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Dulu saya diberkati, saya berhasil. Ingat yang dulu. Tapi firman Tuhan, jangan kau ingat-ingat hal-hal yang. Ini firman Tuhan, saudara. Jadikan masa lalumu dasar untuk saudara semakin maju di dalam Yesus. Jadikan pengalaman-pengalaman masa lalumu itu menjadi dasar untuk saudara berlari. Kita buka ayat yang pertama, ayat yang ke-14. Yang tadi. Ya, Filipi 3 ayat 14. Apa saudara? Jadikan masa lalumu menjadi apa? Dasar untuk apa? Berlari-lari kepada tujuan. Kalau kita ingat-ingat terus, kita akan stagnasi, diam di tempat. Saudara tidak akan mengalami yang namanya kemajuan, yang namanya perubahan, yang namanya hidup kita dipulihkan, dijamah, disembuhkan, diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena yang ada dalam benak pikiran, yang ada dalam hati dan mulut kita selalu memperkatakan masalah. Tapi mari, dengan pengalaman-pengalaman yang berharga dalam hidup kita, kita mau berlari kepada apa? Tujuan. Setiap kita anak-anak Tuhan di penabur benih maupun yang mengikuti live streaming, selama kita masih hidup dalam dunia ini, ada satu yang Tuhan ajarkan bagi setiap kita. Hidup ini harus punya arah. Punya apa? Tujuan. Kalau saudara ada yang tanya, apa tujuan hidupmu? Saudara, ada yang mau jawab? Apa tujuan hidup saudara? Kekayaan? Mencari kebenaran. Apa Pak? Mencari kebenaran. Mencari kebenaran? Apa tujuan hidup kita? Memperoleh hadiah panggilan surgawi dari Allah Yesus Kristus. Apa tujuan hidup saudara dan saya? Semuanya betul, saudara. Tapi saudara dan saya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus memiliki satu tujuan, yaitu apa saudara? Sama-sama yuk, 1, 2, 3. Kekekalan. Apa? Kekekalan. Keselamatan, hidup yang kekal. Kita harus punya tujuan. Makanya jadi orang Kristen, jangan Kristen katanya. Jadi orang Kristen, jangan Kristen tiruan, tempelan. Nggak punya tujuan, saudara. Tapi kita menjadi orang Kristen, Kristen yang punya tujuan arah hidup kita, yaitu hidup yang kekal di dalam Yesus. Ada amin saudara? Makanya mari kita mulai 2026 tahun perubahan buat hidup saudara dan saya. Saudara bisa mengubah setiap masa lalu dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Dengan apa? Memiliki tujuan. Agar kita memperoleh apa? Hadiah. Hadiah apa saudara? Mahkota kehidupan. Dan hadiah apa lagi saudara? Panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan saudara. Tuhan ingatkannya saudara, ubah fokus kita. 2026 Tuhan katakan mari belajar, ubah cara pandang kita, ubah fokus hidup saudara dan saya. Makanya yang dikatakan hadiah yaitu panggilan surgawi. 2026 anak-anak Tuhan di tempat ini, Tuhan ingatkan yuk kita fokus bukan pada apa yang ada di depan kita. Kita fokus bukan pada apa yang ada di belakang kita, tapi mari kita menyerahkan diri kita sepenuhnya 2026 itu seutuhnya hidup kita kepada Tuhan Yesus. Keluarga kita, usaha kita, bisnis, ekonomi, pekerjaan kita, pelayanan kita,
hidup kita, diri kita fokuskan untuk mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus. Panggilan apa saudara? Surgawi. Ada amin saudara? Amin. Fokus kita 2026 kepada siapa? Pada siapa saudara? Tuhan Yesus. Yang kedua, fokus kita kepada agendanya Tuhan dalam hidup. Panggilan surgawi itu termasuk agendanya Tuhan. Karena setiap kita Tuhan punya rancangan yang terbaik. Ada amin saudara? Yang berkata, Bu, saya menjadi orang Kristen kok banyak masalah, banyak tantangan, banyak persoalan dalam hidup. Dengar baik-baik. Orang-orang pilihan Tuhan itu pasti mengalami proses dalam hidup. Sekali lagi, orang-orang pilihan Tuhan pasti ia mengalami proses dalam hidupnya. Supaya apa? Supaya dia semakin dewasa di dalam Tuhan. Supaya karakternya pun diubahkan. Tidak sama dengan dunia. Puji nama Tuhan. Kita fokus pada hikmat Tuhan. Fokus pada tuntunan Tuhan. 2026 berjalan bersama arahan dan tuntunan bimbingan Tuhan. Ada amin saudara? Amin. Berjalan di dalam perkenanan Tuhan. Apa sih perkenanan Tuhan? Semalam kita ngobrol bersama ibu kekasih kita ketika kita berdoa. Jaga hidup kita dengan kekudusan. Ada amin saudara? Jaga hidup kita dengan kekudusan. Minta perkenanan. Terakhir, fokus kita kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin saudara? Kenapa fokus kita kepada kerajaan Allah dan kebenarannya? Itulah tujuan kita. Karena kerajaan Allah itu tidak dapat digoncangkan oleh apapun, oleh siapapun. Makanya anak-anak Tuhan, hamba Tuhan di tempat ini, yuk mulai kita fokus pada kerajaan Allah dan kebenarannya. Hidupi terus kebenarannya. Nggak gampang Bu, betul. Tapi kita minta terus Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Artinya 2026, yuk anak-anak Tuhan di tempat ini, dalam segala keadaan dalam hidupmu, fokus kita tetap memandang pada Tuhan Yesus. Amin saudara? Amin. Percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang setia. Kalau tahun 2025 berkali-kali Tuhan menolong hidup saudara dan saya, 2026 saudara pun akan ditolong oleh Tuhan. Ada amin saudara? Tepuk sebelah kirinya, engkau akan ditolong Tuhan. Kalau 2025 engkau ditolong, hari ini juga Tuhan pasti menolongmu. Ada amin saudara? Amin. Percaya, imani. Kenapa saya katakan 2026 Tuhan sediakan sesuatu bagi anak-anaknya yang selalu mengangkat tangan kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus. Makanya saudara percaya Tuhan akan membuat sesuatu yang baru di dalam hidup saudara dan saya di tempat ini. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Berapa banyak di tempat ini akan mengalami berkat Tuhan dalam hidupmu. Kita percaya 2026 miliki iman yang kokoh teguh di dalam Yesus. Fokus kita bukan kepada berita-berita ini itu. Gak apa-apa saudara, gak salah. Tapi fokus kita satu, yaitu siapa? Yesus. Arah pandang kita hanya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Yesuslah pembuat mujizat. Yesuslah Raja di atas segala raja. Bahkan Yesuslah sumber dari segala berkat dalam hidup kita. Ada amin saudara? Amin. Mari kita percaya, imani. Tuhan sediakan pohon berkat bagi kita. Yang percaya sama saya katakan amin. Siapa menerima pohon berkat dari Tuhan? Wow, 2026 nanti ada kesaksiannya Desember, saya diberkati Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan ya. Satu hal yang Tuhan ingatkan di dalam firman-Nya, di tahun 2026 jangan fokus kita kepada diri kita sendiri. Jangan fokus pada siapa? Seringkali kita fokusnya sama diri kita sendiri. Ya aku begini, ya aku begini, ya melupakan Tuhan.
Aduh, masalah aku nggak berhenti-berhenti, bertubi-tubi, berganti-ganti. Fokus itu pada diri. Jangan, saudara. Yuk. Di dalam Matius 6 ayat 33. Ini yang Tuhan ajarkan. Matius 6, 33. Kita baca sama-sama yuk. Anak-anak Tuhan di tempat ini belajar untuk bertumbuh, untuk dewasa di dalam rohani kita. Jangan sudah 20 tahun ikut Tuhan Yesus, 30 tahun ikut Tuhan Yesus, tapi kita masih rohani kita seperti anak-anak. Tuhan mau hidup saudara lebih apa? Dewasa rohani. Maka firman Tuhan katakan, kita baca 2-3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan apa saudara? Akan ditambahkan kepada. Siap saudara? Mengarahkan hati kita, mengarahkan waktu kita, apalagi saudara? Mengarahkan fokus kita untuk mencari kerajaan Allah, cari Tuhan, cari Yesus, utamakan Tuhan dalam hidup kita. Kemarin kita sempat bahas di mana saat kita di dalam tuntunan bulan 1 tahun, seringkali saat kita diberkati, saat kita mungkin jualan rame, saat kita mengalami berkat yang begitu luar biasa, Tuhan katakan itu anugerah bagi. Tapi kita seringkali melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Ketika diajak berdoa, yuk, enggak ada, lagi rame. Hati-hati, jangan terkecoh saudara. Ini firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Tuhan akan tambahkan berkat dalam hidupmu ketika engkau mengutamakan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Ada amin saudara. Gak gampang hidup dalam kebenaran, tapi kita mau 2026 kita mau melakukannya. Jadikan Yesus di atas segalanya dalam hidup saudara. Amin saudara. Bukan berarti saudara gak boleh kerja, bukan saudara gak boleh usaha, bukan saudara mengabaikan kebutuhan hari-harimu. Makanya ada firman Tuhan, tidak kerja jangan. Hebat penabur benih. Gak kerja jangan makan. Bukan berarti kita mengabaikan itu semua kebutuhan yang ada kita di dalam dunia. Kita masih butuh uang, masih butuh makan, butuh minum, butuh untuk hidup. Bukan berarti kita mengabaikan itu, enggak saudara. Tapi Tuhan mau 2026 saudara dan saya mengutamakan Tuhan dalam hidup. Carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya apa? Yuk 2026 penabur benih berjalan bersama Tuhan, terus mengangkat tangan dan mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Ada amin saudara? Andalkan Tuhan, libatkan Tuhan, sertakan Tuhan di dalam segala bisnismu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu. Jangan saudara fokus kita pada diri kita sendiri, apa yang ada di depan kita, tapi mulai kita libatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan dan mengangkat tangan sama Tuhan. Dan saya percaya ketika kita terus mengangkat tangan, Tuhanku dahsyat. Tuhan akan tambahkan semuanya. Bukan saudara yang mencari berkat, tapi berkat yang mengikuti saudara. Amin saudara. Amin. Siapa yang diberkati Tuhan, angkat tangannya. Luar biasa. Berkat yang mengikuti saudara ditambahkan semuanya kepadamu, sehingga engkau tidak berhemat, tidak berlimpah. Masalah ada nggak saudara? Ada. Persoalan ada nggak? Ada. Padang gurun ada nggak? Ada. Tapi berlimpah berkat, hatiku tenang, ada damai, ada sukacita. Kenapa? Karena ada Yesus dalam hidup. Ada amin saudara. Lukas 12 ayat 31. Sebentar lagi saya selesai. Ya, Lukas 12 ayat 31.
Carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Sama nggak nih ayatnya? Sama nyambung. Ini pesan Tuhan saudara, buat saudara dan saya. Carilah kerajaan-Nya. Kita cari Tuhan. Kita fokus kita hanya kepada Tuhan. Dia Allah penyedia dalam hidup saudara dan saya. Ditambahkan berkat dalam hidup kita. Artinya apa? Kita punya Tuhan Yesus, Dia Allah penyedia. Jika fokus kita kepada dunia dan isinya, maka semuanya akan habis. Jika fokus pada harta yang ada dalam dunia ini, hidupmu juga akan habis. Hadirin, saat saya fokusnya hanya pada Tuhan, saya mau mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, dekat melekat dengan Tuhan. Seperti pujian tadi mengatakan, hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Makan sama sayur asam, hatinya tenang. Makan sama nasi ikan asin doang, tapi hatinya sukacita. Amin saudara. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. 2026, ayo anak-anak Tuhan di tempat ini, semakin kita melekat dengan Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mencari Tuhan, cari hadiratnya. Saat kita berada dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, berlutut, berdoa, berpuasa, saya percaya saudara, dalam hadirat Tuhan, Tuhan melepaskan berkat buat saudara. Tuhan melepaskan kelepasan, kelegaan, kemerdekaan. Tuhan melepaskan di mana jawaban, pintu-pintu terbuka dalam hidup kita. Makanya saya katakan bahwa 2026, dengar baik-baik, bahwa Yesus Allah penyedia dalam hidupku. Ada amin saudara? Amin. Wow, luar biasa. Jadi mari fokus kita kepada Tuhan Yesus. Bangun kepercayaan kita. Ya. Ketika fokus kita pada Tuhan, percayalah, semuanya akan ditambahkan. Semuanya itu apa saudara? Apa saudara akan diberkati hanya usahanya aja? Semua menjadi kebutuhan dalam hidupmu ditambahkan sama Tuhan. Makanan, minuman, bukan itu aja. Ada sukacita, ada damai, bahkan kesehatan. Luar biasa. Makanya cari dahulu kerajaan Allah, ya, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Anak-anak Tuhan di tempat ini, saya percaya berkat Tuhan itu datang kepada mereka yang sungguh-sungguh. 2026 yang ketiga, sungguh-sungguh mengiring Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mereka yang percaya penuh, yang fokus, maka akan mengalami berkat dan janji Tuhan. Hanya orang yang sungguh-sungguh. Jadi orang Kristen yang apa saudara? Sungguh-sungguh. Jadi orang yang percaya Tuhan Yesus percaya dengan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Telur setengah matang apa saudara? Kocelak. Tapi telur yang matang dibanting ke kiri ke kanan, dilempar kemana, tetap utuh kuningnya di dalam. Amin. Katakan itu saya. 2026, saudara, ayo mengiring Tuhan Yesus lebih sungguh-sungguh lagi. Yang selama ini kita main-main, yang selama ini kita tidak mengutamakan Tuhan, tidak mengutamakan ibadah, tidak berdoa, hari ini 2026 saya mau hidup sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, beribadah, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Kadang ibadah hanya rutinitas. Duduk, selesai pulang, gak dapat apa-apa. Tapi orang yang hatinya sungguh-sungguh mencari Tuhan, saat dia memuji menyembah Tuhan, dia merasakan hadirat Allah turun di dalam hidupnya. Dia dilawat Tuhan, dia dijamah Tuhan, dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Ada amin saudara? Amin. Saudara mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Saat memuji menyembah bukan nyanyi aja saudara. Naikkan pujian penyembahan itu dengan sungguh-sungguh.
memiliki hati yang mengasihi Tuhan, cinta Tuhan. Makanya dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa saudara? Hidup 2026, yuk penabur benih, kita mau berjalan di dalam kehendak Tuhan. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Maka semuanya dijanji Tuhan, semuanya Tuhan akan tambahkan buat kita. Ada amin saudara? Amin. 2026 terus hidup mengandalkan Tuhan. Karena sumber segala berkat itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Amin saudara. Kita mau lebih lagi setia, lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Orang yang setia, orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, berkat itu akan mengalir dalam hidupnya. Ada amin saudara? Hidup kita boleh menjadi berkat. 2026 terakhir 1 Korintus 13 ayat 14 ya. Wow, luar biasa. Ya. 1 Korintus 13 ayat 14. Saya terberkati di penabur benih, ayo anak-anak Tuhan di tempat ini. 14 1 Korintus 13 ayat 14. Saya tunggu Pak. Satu Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 14. 4. Ya. 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan apa saudara? Tidak sombong. 2026 anak-anak Tuhan di tempat ini, fokus kita punya kasih. Kasih di atas segalanya. Kasih itu apa saudara? Sabar. Apapun yang kita hadapi 2026, miliki kesabaran. Kalau saudara punya kasih, berarti saudara apa saudara? Sabar. Kasih itu murah hati, suka memberi, belajar menabur. Kita menabur bukan karena kita kelebihan. Kita menabur seperti janda di Sarfat, dia juga menabur. Artinya apa? 2026 engkau akan menuai berkat di dalam hidup. Ada amin saudara? Bahkan tidak cemburu, tidak iri dengan orang lain. Orang lain maju, orang lain diberkati, kita nggak cemburu. Ya, karena kita memiliki kasih. Bahkan ia tidak memegahkan diri dan tidak jangan sombong saudara. 2026 nggak boleh ada kesombongan dalam hidup kita. Di penabur benih mari 2026 kita saling bergandeng tangan satu dengan yang lain. Ada kasih Kristus dalam hidup kita. Sebagai anggota tubuh Kristus kita mau bersatu, saling melengkapi satu dengan yang lain, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. 2026 penabur benih kita bisa bekerja sama, bergandeng tangan. Semua kita lakukan hanya untuk apa saudara? Memuliakan nama Tuhan. Apa yang kita lakukan berbuat, semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Makanya belajar, yuk murah hati. Orang yang murah hati berarti ada kasih di dalam hatinya. Dia memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar, di sekelilingnya. Jadi tidak mementingkan dirinya tidak fokus pada diri diberkati untuk jadi. Tuhan perhitungkan nggak saudara? Tuhan perhitungkan. 2026 saudara catat, benih-benih yang kau tabur akan tumbuh dan berbuah lebat. Engkau akan penuh sukacita, engkau akan panen raya, mengalami berkat dan janji Tuhan. Ada keajaiban, ada perubahan, ada kasih Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kita.
Ada amin saudara? Siap saudara? Makanya terus maju dan layanilah Tuhan. Fokus kita melayani hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ada kasih dalam hati kita, dalam hidup kita. Kita beri semua hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Sebagai satu tubuh Kristus di tempat ini, yuk mari kita punya kasih Tuhan. Ada amin saudara? Punya apa? Punya kasih. Kasih itu tetap ada dalam hidup kita untuk selama-lamanya. Kalau orang yang punya kasih bisa mengampuni nggak saudara? Bisa. Kalau orang yang punya kasih suka menghakimi nggak saudara? Tidak. Kalau orang yang punya kasih suka memperhatikan orang di sekelilingnya. Ya. Katakan itu saya Tuhan. Amin. Kita mau melakukan dalam hidup kita ya. Kita mau kerjakan. Karena Paulus katakan kasih adalah yang utama dalam hidup kita. 2026 Tuhan akan bangkitkan orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Nanti saudara boleh baca ya. Tuntunan 1 tahun 2026 Tuhan akan bangkitkan dan memberikan kasih karunia, talenta-talenta yang baru bagi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Luar biasa saudara. Kenapa? Karena di dalam kehidupannya ada kasih. Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Utama dalam hidupnya kasih. Tanpa kasih semuanya sia-sia. Mari penabur benih. Ya. Kasih itu berisi apa saudara? Kasih itu berisi apa? Baca yuk. 1, 2, 3. Kasih itu sabar. Kasih itu berisi apa? Murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri. Dan kasih itu tidak sombong. Kasih adalah pondasi untuk membangun kesatuan di gereja GKKI Penabur Benih. Amin. Siap saudara, kita bergandeng tangan bekerja sama. Karena di dalam hidup saudara dan saya, kita punya kasih Kristus. Diberkati untuk menjadi berkat. Tuntunan tahun 2026, benih-benih yang kau tabur, engkau akan menuai berlimpah-limpah. Dan kau akan panen raya dengan sukacita, memetik buah dari pohon yang engkau tanam, dari benih yang engkau tanam. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini, jangan pernah berhitung dengan siapa? Tuhan. Kadang-kadang kita hitungan sama Tuhan. Tuhan gak pernah berhitung sama kita, tapi kita suka berhitung sama Tuhan. Tapi hari ini dengar baik-baik yo, 2026 kita jangan pernah berhitung. Ketika kita menabur dengan kasih, saya percaya Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Ketika kita mencari Tuhan dan kerajaannya, mengutamakan Tuhan, Tuhan tambahkan berkat dalam hidup saudara dan saya. Kita tidak berhemat, tidak kekurangan, tapi berlimpah-limpah kasih karunia dan berkat kasih Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya bersama saya katakan amin. Mari kita tundukkan kepala. Para imam, mari kita sama-sama mengangkat pujian. Rohmu yang hidup penuhi aku. Di tahun 2026 yuk ada satu komitmen yang baru. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Karena kita percaya ketika kita berjalan dalam arahan Tuhan, pimpinan Tuhan, bimbingan Tuhan, saya percaya Tuhan akan adakan perbedaan. Tahun 2026 tahun perubahan. Dia Allah penyedia. Di tahun 2026 tahun kemenangan. Ketika aku berjalan bersama Yesus, ketika kau fokus pada Tuhan, Tuhan tidak pernah terlelap. Tuhan Yesus tidak pernah tertipu. Dia tahu setiap tetesan air mata pergumulan dalam hidup
berserah penuh di Kau ambil Kita minta alih Tuhan ambil alih 2026 seluruh hidupku, keluargaku, rumah tangga, usaha, pencapaian kita letakkan di mezbah Tuhan. Sama-sama katakan roh yang hidup. Roh yang hidup ruhiku mengalir Sama dalam lidah untuk maju ke depan. jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih